Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sandi, Prodi S1 Keperawatan Angkatan 2001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan kesehatan pada kasus tumor Wilms untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan anak 2. Baik, langsung saja dari definisi. Tumor Wilms adalah tumor ginjal yang tumbuh dari sel embrional primitif di ginjal. Tumor Wilms ini biasanya ditemukan pada anak-anak yang berumur kurang lebih dari 5 tahun, tetapi kadang ditemukan pada anak yang lebih besar atau orang dewasa. Tumor Wilms merupakan tumor ganas intraabdomen yang tersering pada anak-anak. Baik, adapun penyebabnya yaitu tidak diketahui, tetapi ada juga terlibat karakter organetik seperti tumor Wilms berhubungan dengan kelainan bawaan pertama seperti WAG syndrome, kedua Denny Grass syndrome, tiga Beckwith-White syndrome. Baik, tumor Wilms ini terjadi pada parenkim ginjal. Tumor tersebut tumbuh dengan cepat di lokasi yang dapat unilateral atau bilateral. Pertama-tama jaringan ginjal hanya mengalami toreksa, tetapi kemudian diinvasi oleh sel tumor yang pada sayatan memperlihatkan warna yang putih atau keabu-abuan homogen lunak, dan encephaloid menyerupai jaringan ikat. Tumor tersebut akan menyebar atau meluas hingga ke abdomen dan dikatakan sebagai suatu massa abdomen akan teraba pada abdomen dengan dilakukan. Baik, untuk manifestasi klinis tanda dan gejalanya seperti pertama itu malais, merasa tidak enak badan, kedua itu nafsu makan berkurang, ketiga mual dan muntah, keempat itu pertumbuhan berlebih pada salah satu sisi tubuh. Kelima itu yang terakhir pada 15-20% itu kasus terjadi hematoma atau darah terdapat di dalam air kemih atau air kencing. Baik, lanjut untuk penata laksanaan atau pengobatan tumor Wilms itu adalah seperti mengusahakan penyembuhan dengan komplikasi dan morbiditas serendah mungkin, seperti ada farmakologis dan non farmakologis. Yaitu farmakologis ada kemoterapi, kedua itu actinomycin. Ya, dan adapun non farmakologis yaitu pertama itu ada pembedahan, kedua radioterapi. Untuk penata laksanaan pada keperawatan yaitu pertama ada meredakan kecemasan yang dihadapi pasien dan keluarga. Kedua itu memberikan informasi tentang proses atau kondisi penyakit, prognosis dan kebutuhan pengobatan. Ketiga itu mengalihkan rasa nyeri yang dihadapi pasien, atau keempat itu melakukan kompres untuk menurunkan suhu pasien. Kelima terakhir itu membantu aktivitas pasien karena sebagian besar terganggu dengan adanya tumor di perut. Lanjut, adapun untuk pengkajian, di pengkajian itu pertama kita harus identifikasi klien atau pasien, kedua itu status kesehatan saat ini, ketiga itu pola kebutuhan dasar, keempat pemeriksaan fisik, kelima pengkajian dilakukan dengan melihat adanya pertama massa tumor pada abdomen, kedua itu kaji manifestasi tumor Wilms, ketiga itu kaji hasil pemeriksaan laboratorium. Adapun diagnosa yang dapat diterapkan pada kasus ini seperti pertama itu nyeri akut yang berhubungan dengan efek fisiologis dari neoplasia. Kedua itu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelelahan dan kelemahan risiko infeksi yang berhubungan dengan insisi pembedahan. Ketiga itu ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan. Keempat ada defisit nutrisi berhubungan dengan intake tidak adekuat ditandai dengan kehilangan protein dan penurunan intake cairan. Baik, untuk keluaran utama atau outcome, keluaran utama itu tingkat nyeri dengan kriteria hasil
keluhan nyeri menurun, merasakan meringis itu menurun, gelisah menurun, kesulitan tidur juga menurun. Adapun untuk outcome diagnosa kedua yaitu ukuran utamanya toleransi aktivitas. Dengan kriteria hasil itu frekuensi nadi meningkat, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari itu meningkat, dan keluhan dan lelah juga menurun, perasaan lelah, lemah juga menurun. Untuk diagnosa ketiga yaitu luaran utamanya itu tingkat infeksi, yang dimana dengan kriteria hasil yaitu nyeri menurun, kedua itu kemarahan juga menurun, demam menurun, bengkak juga menurun. Adapun diagnosa keempat yaitu diagnosa terakhir yaitu luaran utamanya tingkat ansietas, yang dimana dengan kriteria hasil berlaku gelisah juga harus menurun, berlaku tegang menurun, konsentrasi membaik, dan pola tidur membaik. Untuk intervensinya, intervensi yang akan dilakukan oleh perawat itu yang pertama itu intervensi utamanya itu manajemen nyeri, yang dimana kita observasi, mengidentifikasi skala nyeri pasien. Juga kita terapeutik atau fasilitasi istirahat dan tidur pasien. Kita berikan edukasi, jelaskan penyebab periode pemicu nyerinya, dan kolaborasi jika perlu, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu pada pasien. Untuk diagnosa kedua itu intervensinya yaitu manajemen energi, yang dimana lakukan observasi seperti identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. Untuk terapeutik lakukan latihan gerak pasif dan aktif. Adapun edukasi yang kita anjurkan pada pasien yaitu anjurkan dia istirahat baring. Untuk kolaborasinya, kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan nafsu makan atau asupan makanan pada pasien. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk mengakhiri video ini saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.